Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini sudah diundang ke PT Asisi. Untuk pertama kali saya boleh menceritakan firman Tuhan. Saya merasa luar biasa PT Asisi ini. Saya pikir ini kan tanggal merah dari hari Sabtu, Minggu, Senin, mestinya pada mungkin berlibur atau rekreasi ya, tapi luar biasa. PD hari Senin tanggal merah full luar biasa. Saya juga lihat ini banyak teman-teman yang saya kenal, para senior saya kenal di sini, luar biasa bisa hadir. Nah, Bapak Ibu yang saya sudah kenal lama, Ibu BPK, Ketua BPK juga hadir, luar biasa. Bagi teman-teman yang sudah kenal sama saya, kan sebagian belum kenal ya, saya perkenalkan, nama saya Henry Suciadi. Saya per-PD atau saya bertugas di PD Kristus Raja Dallas. Saya juga melayani di komunitas CSM. Bagi yang sudah kenal, mungkin ya kurang lebih udah tahu lah, tapi kan banyak yang belum kenal. Yang belum kenal ataupun yang sudah kenal, tapi kan belum pernah lihat saya memberitakan firman Tuhan. Kan pasti bertanya-tanya, ini bisa nggak sih bahwa firman ini siapa tahu depan cerita kiri, cerita kanan tentang apa yang disampaikan. Jadi kita pasti bertanya-tanya, mungkin ada keraguan. Tapi itulah kita, manusia seperti itu. Pertama kali kita melihat seseorang, dengan mudah apa yang kita lakukan pertama kali? Kita menilai, itu nggak Bapak Ibu? Pertama kali kita melihat seseorang, kita langsung menilai pertama dari penampilannya. Nah, mudah-mudahan penampilan saya tidak terlalu jelek ya. Paling gampang, dan dari penampilan itu kita langsung menilai, oh orang ini menurut perkiraan kita, ini kayaknya orangnya gini dari penampilan. Karena itu saya kira semua orang, kenapa orang-orang suka menjaga penampilan? Karena ketika orang menilai, dia tidak mau dinilai jelek. Atau adakah yang mau dinilai jelek? Tentu nggak ada, semua pengen dinilai baik. Makanya semua berusaha berpenampilan dengan baik, terutama kalau datang kayak ke PD atau ke gereja, apalagi kalau ke pesta, itu penampilan luar biasa, ya kan? Karena pasti ketemu banyak orang. Wah, ini benar-benar semua gampang dilihat secara fisik, tapi ada satu hal yang tidak bisa dilihat langsung. Apa itu? Iya, hati di dalam tidak kelihatan Bapak Ibu. Dari penampilan tidak kelihatan. Bapak Ibu bisa tahu sih orangnya seperti apa. Mungkin teman-teman yang sudah kenal lama, oh baik atau gimana, tapi kan belum tahu pasti. Kita tidak pernah tahu. Dari luar kelihatan bagus, isi hati sebenarnya kita tidak tahu. Nah, itulah tema kita malam hari ini. Apa itu? Bisa tolong tampilkan temanya atau flyernya barangkali. New me, saya yang baru. Saya yang baru di sini bukan berbicara penampilan secara fisik ya, atau berbicara saya secara fisik. Wah, kalau dulu agak gemuk, sekarang setelah suka fitness, sekarang balancing, maka bisa dilihat wajah bagus dan gitu. Atau yang dulu katakan ada yang kurang, kemudian ke Korea operasi, sekarang udah jadi kayak artis Korea, bukan yang fisik. Tetapi yang dimaksud saya yang baru di sini adalah saya sebagai ciptaan Tuhan yang baru. Ciptaan Tuhan yang baru dalam arti apa? Sebagai pribadi yang indah di hadapan Tuhan
dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Oke, Bapak Ibu, mari kita baca dulu ayatnya. Bisa tolong tampilkan ayatnya. Kita baca bergantian ya. Bapak Ibu ayat yang benar, saya akan baca ayat yang lain. Ayo silakan 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bersama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Baik-baik. Jadi ini adalah surat dari Santo Paulus kepada umat di Korintus. Tujuannya sebetulnya, jadi saya cuma menceritakan secara singkat. Tujuan surat Paulus ini apa? Untuk menjelaskan karena diikuti oleh umat Korintus, dipersalahkan berkaitan dengan pelayanan-pelayanannya. Dan Paulus menulis surat itu untuk menjelaskan kepada umat di Korintus. Oke, kita bahas sedikit tentang Paulus. Bapak Ibu kenal Paulus? Tidak kenal ya, saya juga tidak kenal. Tapi pernah dengar ya? Yang seorang rasul yang hebat, hampir semua isi Alkitab ditulis oleh Paulus. Tapi tahu nggak kisahnya? Paulus dulu seperti apa? Dulu namanya siapa? Saulus. Terus Saulus itu orang yang seperti apa? Iya, mungkin pemberontak ya, kejam kali ya. Kejam ini Paulus itu, Saulus itu kejam. Kejamnya apa? Dia mengejar murid-murid Kristus untuk ditangkap, mungkin langsung dibunuh, ditangkap, diserahkan ke penjara. Tapi singkat cerita suatu ketika dia datang ke kota Damsyik. Tiba-tiba secara aneh matanya buta. Berapa hari buta? 3 hari matanya buta. Dan selama 3 hari 3 malam itu tidak makan. Waktu kalau baca, dia tidak makan, jadi dia buta, dia juga bingung. Tiba-tiba orang yang sehat, tidak ada angin dari hujan, dia juga makan buta. Dia mungkin tidak bisa berpikir secara logis, kok bisa. Dan karena itu dia juga tidak makan dalam selama 3 hari. Setelah 3 hari apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setelah 3 hari matanya bisa melihat. Saya tidak menceritakan kisah, tetapi intinya bahwa setelah 3 hari Bapak Ibu bisa baca aja ya kisah Paulus waktu itu. Matanya bisa melihat kembali. Terjadi satu perubahan yang sangat besar. Pribadinya berubah. Pribadi Paulus berubah. Kok bisa pribadi Paulus berubah? Yang dulunya berubahnya bagaimana? Berubah jadi lebih baik atau berubah jadi lebih jelek? Berubah jadi lebih baik. Berubah menjadi seperti seorang pribadi yang baru. Yang dulu dia itu mengejar, kejam terhadap Kristus, berubah menjadi seorang yang sangat giat mewartakan Kristus, berbalik 180 derajat. Kenapa bisa? Kenapa bisa seorang seperti Paulus tiba-tiba berbalik seperti itu? Dan Bapak Ibu baca ceritanya, waktu pertama dia berbalik, berubah sikap,
murid yang dikatakan murid artinya yang pengikut Kristus, mereka tidak percaya loh. Jangan-jangan nih acting aja nih. Siapa tahu suatu saat dia tuh sengaja supaya sudah tahu misalkan rahasia-rahasia kita, tempat-tempat tubuh, dia langsung sekaligus tangkap semua. Dia diragukan pada awalnya. Tapi kemudian bagaimana? Kemudian akhirnya diterima tidak? Diterima, dipercaya. Kenapa? Karena dia konsisten dengan perubahannya. Perubahan dari yang jelek menjadi baik, dia tidak berubah kembali. Dia konsisten dengan perubahannya, tetap terus mengutarakan. Dan sejak itu dia jadi pembawa salah seorang yang dia mewakilkan Injil Tuhan. Dan Paulus melakukan tugasnya gampang atau susah? Susah ya? Kenapa bisa susah? Memang susah Bapak Ibu. Dulu contoh Korintus ini aja, dia berupaya membangun Korintus mulai terbangun. Orang umat yang awalnya tidak kenal Kristus, kemudian yang sudah diajar, dilatih, yang sudah kenal Kristus sudah mulai pintar, berbalik, mulai mau mencari-cari kesalahannya Paulus, mulai menyalahkan dan sebagainya. Tapi apa yang Paulus lakukan? Marah. Bayangkan ya, sudah katakan kita sudah berusaha berjuang banyak korban waktu, tenaga, dan sebagainya untuk satu komunitas. Tiba-tiba komunitas ini dari yang kecil menjadi besar. Begitu besar, seakan ini yang dulu berusaha setengah mati mulai mau ditendang, mau digeser. Sakit hati tidak? Sakit hati. Paulus sakit hati tidak? Saya rasa sakit hati juga, tapi juga manusia biasa. Tetapi sekarang yang perlu kita lihat adalah sikapnya. Bagaimana dia menyikapi ketika dia diperlakukan dengan tidak baik. Kita sudah baik sama si A yang dulunya kurang, kemudian kita bantu dia bertumbuh jadi semakin bagus. Dan ketika dia sudah di atas, kita kayak mau disingkirkan. Sakit hati Bapak Ibu. Tapi Paulus bagaimana menyikapi? Dia menulis surat, inilah surat Korintus. Dia menjelaskan, dia tidak membalas dengan caci maki, dia tidak membalas dengan perbuatan atau apa, tidak. Dia menjelaskan Bapak Ibu. Ya. Jadi yang kita mau tahu, kenapa Paulus bisa punya hati seperti itu, yang tidak sakit hati, yang bisa merespon dengan baik. Tentu ada satu rahasia dong, sampai dia bisa bersikap seperti itu. Jadi kita mau coba cari tahu, kenapa dia bisa bersikap dengan begitu. Apakah dia sudah pernah buta selama 3 hari? Barangkali. Mari kita baca bersama dulu ke ayat yang ke-14. Bisa tolong tampilkan ayat ke-14. Nah, ini sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Ini sepotong dulu ya. Jadi ini penjelasannya Paulus. Kasih Kristus yang menguasai kami. Bapak Ibu semua, saya yakin banyak sudah lama di pelayanan, sudah lama menerima Kristus dan sudah lama mengalami kasih Kristus. Betul? Ingat tak? Pertama kali Anda jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Coba ingat. Pertama kali Anda jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, apa yang Anda rasakan? Saya kalau ingat pertama kali jatuhnya sama Tuhan Yesus yang dulu tidak kenal, kemudian tiba-tiba kenal, terus mulai dengar firman, mulai mengerti, itu hati berbunga-bunga Bapak Ibu. Senangnya minta ampun. Pokoknya kalau dengar Yesus itu, sudah pokoknya nomor 1, senang sekali. Itu biasa kita sebut sebagai kasih mula-mula Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Banyak orang terlalu saja. Kasih mula-mula itu makin lama makin pudar, bahkan lama-lama menjadi tenggelam, hilang entah kemana. Ketika kasih mula-mula itu hilang, apa yang kita rasakan?
Ya, Pak, kalau dulu waktu masih mula-mula masih berkobar-kobar, begitu udah pelayanan semangat kan? Wah, semangat sekali. Disuruh puasa mau, ini kan saya lihat pasti rajin puasa nih, ya langsing-langsing semua ya. Disuruh ini, ya pokoknya pelayanan, iya. Tapi ketika kasih mulai hilang. Pandangan kita terhadap pelayanan mulai berubah. Begitu pelayanan mulai aduh malas nama saya terus kenapa nggak si A si B saya lagi mulai suka cari alasan ini dan itu, tapi di sini tidak ada. Di sini semua ada yang luar biasa. Amin ya. Jadi pertama kali Paulus, saya pikir dia juga alami seperti ini, mengalami kasih Tuhan dari Tuhan. Tetapi kasih yang dirasa Paulus ini tidak mudah, Bapak Ibu. Kasih Kristus yang dirasa tidak mudah. Bahkan semakin lama semakin kuat. Bahkan dikatakan Paulus itu mengalami kasih dalam hidup sehari-hari. Paulus mengalami kasih Tuhan itu dalam hidupnya sehari-hari. Saya coba kasih semacam ilustrasi ya, kasih yang mengalami kasih Tuhan dalam hidup sehari-hari kira-kira seperti apa? Bapak Ibu pernah rasakan tidak mengalami kasih Tuhan setiap hari? Pernah? Pasti pernah. Tapi saya mau coba mengilustrasikan Paulus mengalami kasih Tuhan setiap hari seperti apa contohnya. Tapi cuma kiasan aja ya. Seperti cinta sepasang suami istri. Tidak usah jauh-jauh. Saya sendiri aja dengan pasangan saya yang hadir kasih support saya. Saya mengalami kasih dari istri saya setiap hari, Bapak Ibu. Lewat apa? Lewat banyak hal, terutama lewat perkataan. Dan kasih dari istri itu kita harus selalu berpikir positif. Baik kata-kata yang menyenangkan telinga ataupun kata-kata yang kurang menyenangkan telinga, itu adalah untuk kasih. Betul enggak? Contoh, belakang ini istri saya mulai belajar dari saya jaga makan, dan suatu saat saya pengen makan sesuatu yang agak manis. Wah, langsung jangan, itu enggak bagus, bisa menyebabkan diabetes dan seterusnya. Oh iya, tahan. Ini kasih dari istri ngasih saya. Beberapa saat kemudian ada makanan yang cukup enak, katakan pisang goreng. Saya suka makan pisang goreng suami. Makan satu oke, pengen lagi pakai balap sugar lagi. Yang kedua, jangan terlalu banyak, nanti bisa diabetes. Jadi kasih dari istri itu meskipun mungkin bagi telinga kita kurang menyenangkan, tapi itu untuk kebaikan kita. Tinggal gimana kita merespon. Kalau Anda merespon negatif, apa yang Anda bilang? Kalau Anda merespon negatif, ini istri yang. Tapi kalau Anda merespon positif, ini istri yang mengasihi suaminya. Sekarang pada suami merespon positif atau negatif? Oke, maksud saya cuma menggambarkan ya, Paulus mengalami kasih Tuhan seperti itu. Saya tidak bisa bayangkan, saya pikir mungkin terus ada muncul dalam hatinya, ayo begini. Semuanya mendorong dia untuk menyatakan ini loh kasih Tuhan dalam hidupmu. Itu yang Paulus alami. Ya. Kemudian selanjutnya kalau kita baca
Sebab kasih Kristus yang mengasihi kami, karena kami telah mengerti tentang apa, dia mengerti suatu hal. Jadi seperti ini, Paulus dikuasai oleh sebuah kasih karena dia mengerti sesuatu hal, dan semakin dalam dia mengerti hal tersebut, dia semakin dalam dikuasai oleh kasih Tuhan. Dan hal tersebut yang dia maksud adalah apa? Adalah tentang kematian Kristus. Ilustrasi lagi ya, saya takut agak bingung saya ilustrasi. Saya kasih contoh istri saya lagi ya. Jadi ceritanya saya ini belakangan itu semua olahraga. Rajin olahraga, biasa terkait kursi, senang jalan di rumah ya, senang-senang sendiri, senang olahraga. Kenapa? Karena sebelum ini, beberapa waktu sebelumnya, dia itu mengalami sakit mah yang sangat sakit sampai terus ke belakang. Dia menderita baring itu rasa sakit dan bisa tidur. Akhirnya sama dokter disuruh tuh menjaga kesehatan, salah satunya berolahraga. Dan ketika dia mulai melakukan olahraga, dia merasa sembuh, merasa sehat. Dan dia bilang, enak ya kalau sehat ya, dibandingkan sakit lebih enak sehat ini. Dan karena dia pengen terus sehat, semakin sehat, maka dia makin giat olahraga. Jadi ini saya mau gambarkan tadi Paulus dikuasai oleh sebuah kasih karena dia mengerti sesuatu hal. Makin dia mengerti hal tersebut, dia semakin dikuasai oleh kasih Kristus. Kurang lebih seperti itu, jadi saling mengikat. Nah, sekarang kita lihat apa yang Paulus mengerti tentang kematian Kristus. Di ayat 14, tetap ayat 14 yang terakhir, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Apa maksudnya? Pada saat Yesus mati di atas salib, dia mati karena menanggung dosa-dosa Bapak Ibu semua dan saya. Dia mati karena menanggung dosa yang dia tidak lakukan. Tapi pada saat dia mati di atas salib, dia bukan hanya menanggung dosa sebetulnya, dia bawa juga kita ikut bersama dalam kematiannya. Maksudnya apa? Kalau kita percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bersekutu dengan Kristus, bukan hanya bersekutu dalam kebangkitannya, bukan. Kita juga bersekutu dalam kematian Kristus. Maksudnya apa? Bersekutu dalam kematian Kristus artinya pada saat engkau bersekutu dengan Tuhan, manusia lama ikut disalibkan bersama Kristus. Itu yang dimaksud. Kalau mau diberikan ilustrasi mungkin seperti ini ya. Ada seorang anak, dia sudah lakukan satu kesalahan dan dia harus dihukum cambuk. Juga dalam bodoh dihukum cambuk. Tapi pada saat itu papa si anak ini datang. Jadi katakan si anak di sini sudah dibaring, sudah terlungkup di lantai mau cambuk. Papanya datang menutupi tubuh anaknya, jadi dia menutupi tubuh anaknya sehingga cambuk yang dipukul tidak kena ke tubuh anaknya, tapi kena ke tubuh papanya. Apa yang kalau kita jadi si anak, apa yang kita rasakan kira-kira? Apa yang anak kita rasakan? Dia tahu dia pantas dapat hukuman karena dia sudah tahu kesalahan. Tapi pada saat itu dia rasanya tidak sakit. Tidak, Bapak Ibu. Karena yang merasakan sakit siapa? Papanya. Yang kena cambuk itu tubuh papanya. Anak itu tidak rasakan sakit. Kira-kira kalau anak atau kita jadi itu anak, kira-kira apa yang kita rasakan? Kita pasti takut dihukum. Siapa sih mau cambuk itu? Jangan cambuk yang kejam kayak Yesus yang dicambuk. Rotan kecil aja kalau itu kita sudah marah gitu kalau tidak rotan. Dan si anak pada saat yang sama dia juga merasakan kasih dari bapaknya, karena bapaknya menanggung sakit yang harusnya dia terima. Dan kalau seperti itu, kira-kira anak harus pergi
kita keadaan seperti tadi, harusnya kita gimana? Harusnya kita menyesal sudah berbuat salah. Gara-gara berbuat salah, orang yang kita kasihi, papa kita sendiri, dia yang harus mengalami kesakitan di cambuk, harus menyesal. Jadi ini yang dimengerti oleh Paulus tentang kematian Yesus di atas salib. Kemudian yang kedua itu ada di ayat 15, bisa tolong 15. Dikatakan apa? Kristus telah mati untuk semua orang. Apa yang begini? Ada jadi Kristus Yesus berkorban mati di atas salib. Tahu nggak apa tujuannya Yesus mati di atas salib? Ayo, tahu nggak apa tujuannya? Siapa yang bisa bantu? Ya? Siapa? Apa? Untuk menebus dosa. Oke, apalagi yang lain? Untuk menyelamatkan. Oke, apalagi yang lain? Ada lagi? Untuk menebus, untuk menyelamatkan, betul semua. Untuk membebaskan kita dari belenggu dosa, untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Tapi di ayat 15 ada satu hal lagi, satu tujuan yang lain Yesus bertobat di atas salib. Apa itu? Bahwa Dia merubah tujuan hidup kita. Bapak Ibu baca, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Yesus. Jadi kematian Yesus di atas salib itu harusnya juga merubah tujuan hidup kita. Tujuan hidup manusia adalah apa? Cuma satu sebetulnya, semua untuk diri sendiri. Mau ngomong apapun, ujungnya cuma simpulan. Ujungnya untuk diri sendiri. Itu tujuan hidup manusianya lama. Yang baru, Yesus bilang apa? Hiduplah untuk, bukan untuk diri sendiri lagi, tapi hidup untuk Kristus. Hidup untuk Kristus. Jadi kalau ini ya, kalau dulu kita misalkan lakukan sesuatu hal, kita mungkin berpikir ada tidak keuntungannya sih bagi saya. Kalau ada oke lah saya mau. Tapi kalau tidak, pikir-pikir dulu, atau kita negosiasi. Kalau paling tidak ada benefit untuk kita, atau mungkin ada ujian, oke lah kita mau. Tapi kalau nggak ada, kita mungkin nggak mau. Tapi dalam Yesus, kita tujuan hidup kita juga. Kita mengasihi karena kita berubah sikap kita sekarang suka mengasihi karena kita sudah terima Tuhan kasih Kristus. Kita berbuat baik, ada pamrih, tidak ada pamrih lagi. Dulu mungkin ada pamrih. Oh, karena dia juga kalau kita baik sama dia terus nanti dia terakhir atau apa, ada pamrih. Sekarang tidak ada. Berbuat baik karena apa? Tidak ada motivasi lagi. Yang ada karena kasih Kristus. Jadi sudah tidak ada urutan di balik siomay atau siomay udang. Melakukan kasih bukan lagi untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena kasih Yesus memberikan kita dorongan atau kekuatan untuk memberikan segala sesuatu. Nah, oke, kita lanjut ya. Kalau tujuan hidup berubah, apalagi yang berubah? Ada satu hal yang pasti berubah, yaitu cara pandang 100 Frans. Ketika tujuan hidup berubah, cara pandang pasti berubah. Cara pandang terhadap Tuhan, cara pandang terhadap sesama, cara pandang terhadap masalah-masalah pasti berubah. Penting tak penting? Cara
tidak dirubah, itu mempengaruhi sikap kita. Cara pandang kita itu pasti mempengaruhi sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita pasti dipengaruhi oleh cara pandang kita, betul nggak? Dan setiap orang pasti punya cara pandang berbeda. Bapak Ibu semua di sini pasti cara pandang berbeda. Suami istri pun cara pandangnya sama nggak? Kalau sama, nggak pernah bertentang Bapak Ibu. Tapi ayah jujur yang sudah punya pasangan, cara pandang sama nggak? Bahkan hal sepele berbeda. Saya juga alami Bapak Ibu. Tapi sekarang kita sudah tahu tadi, ketika Yesus wafat di salib, dia juga mengubah cara pandang kita. Maka cara pandang orang percaya juga harus diperbarui supaya serupa dengan cara pandang Kristus. Kalau misalnya seseorang tidak mau mengubah cara pandang, apa yang terjadi? Saya percaya sama Yesus, tapi saya tidak mau mengubah cara pandang saya. Apa yang terjadi kira-kira? Gimana? Yang terjadi adalah Bapak Ibu, dia akan gagal menjadi ciptaan yang baru, gagal pasti. Dia akan tetap menjadi manusia lama. Cara pandangnya nggak bisa berubah. Jadi kita harus berubah cara pandang kita. Saya bayangkan Paulus kenapa berubah begitu drastis ya. Matanya buka 3 hari Bapak Ibu, langsung cara pandangnya berubah luar biasa. Tidak pernah kembali lagi. Tapi kan kita siapa sih mau buta 3 hari, siapa tahu cara pandang berubah. Masalahnya kalau pandangnya kembali seperti Paulus, kalau tidak kembali gimana? Oke. Coba ayat ke-16. Cara pandang Paulus pun berubah. Cara pandang terhadap manusia berubah. Ketika dia alami sesuatu yang buruk, dia ketika cara pandang berubah dan kita mengalami yang buruk, respon kita berubah tidak? Berubah. Paulus katakan dihujat itu sama umatnya. Bagaimana dia punya sikap atau respon? Dia tetap mengampuni, tetap mengasihi loh Bapak Ibu. Dia tulis surat kasih penjelasan ini loh. Paulus, kita pun harus belajar seperti itu, ya. Kita perlu belajar. Paulus juga pernah, dan di sini ya di belakangnya dikatakan apa? Jika kami pernah mengenai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai demi. Paulus pun pernah salah menilai Yesus. Salah dia menilai Yesus. Dia tidak anggap sebagai Tuhan, tidak anggap sebagai Tuhan, dia anggap sebagai manusia, ya manusia. Sebagai manusia yang manusia yang mau menyamakan diri dengan Allah. Padahal memang Yesus adalah Allah, dia tidak mengerti. Tapi setelah dia buta 3 hari, dia sadar Tuhan pasti jawab pikirannya, hatinya. Dia sadar dia bertobat, dia rubah cara pandang terhadap Yesus. Jadi kita pun teman-teman yang pelayanan sukacita dan lainnya oke, tapi ada juga mengalami kekecewaan. Pernah? Bapak Ibu yang pelayanan pernah mengalami kekecewaan? Pernah mengalami sakit hati? Biasa. Kalau biasa itu Anda debat. Alami apalagi hal-hal yang jelek, pengen mundur atau apapun, tetapi bagaimana sikap atau respon yang benar kalau alami seperti itu? Paulus bilang dulu saya salah menilai Kristus, sekarang saya sadar, saya berubah. Ketika Anda kecewa apapun hal yang negatif dalam pelayanan, kan karena pelayanan bukan pelayanan itu siapa? Yesus, Kristus. Kalau Anda kecewa, mungkin cara pandang terhadap Yesus yang perlu dirubah. Yang perlu dirubah. Dan percaya ketika Anda merubah cara pandang Anda terhadap Tuhan,
Saya percaya Tuhan akan bekerja secara ajaib dalam hati pikiran Anda, dan dengan cara ajaib seperti Paulus bisa berubah 180 derajat. Hati Anda akan dipulihkan, pasti dipulihkan, dan Anda akan terus melayani Tuhan, amin, dan menjadi kesayangan. Mau jadi kesayangan Tuhan? Pasti semua mau ya. Oke. Jadi cara pandang, kan ada cara pandang dunia, ada cara pandang apa? Cara pandang secara duniawi dan secara rohani. Dan contoh cara pandang. Misalkan ini, wow, time is money. Tanda dulu kita selalu diajar, time is money loh, time is money. Itu cara pandang dunia atau bukan? Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Benar. Anda imani, Anda lakukan dalam hidupmu time is money? Hah? Yes. Oke. Malam ini saya memberitahu Anda itu cara pandang dunia, Pak. Karena cara pandang Tuhan, aturlah waktu dengan bijak, supaya engkau selalu punya waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa timbul banyak ketidakbahagiaan ketika Anda hanya fokus mengejar uang? Karena engkau melupakan Tuhan. Maka banyak cara pandang yang tanpa kita sadar, cara pandang dunia itu perlu kita ubah ketika kita mulai percaya pada Yesus. Contoh, uang adalah segala-galanya, betul? Betul? Benar atau salah? Salah. Yang benar gimana? Yang benar gimana? Tidak selamanya dengan uang kita bahagia. Luar biasa. Tidak selamanya dengan uang kita bahagia. Tetapi kalau kita punya uang, kita harus sedia apa? oke. Apa cara pandang Tuhan? Apa cara pandang Tuhan? Tuhan itu segala-galanya. Sediakan. Cara pandang Tuhan itu segala-galanya. Harusnya Tuhan itu menjadi pusat kehidupan kita. Dan kalau kita jadikan Tuhan itu sebagai pusat hidup, menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita, kira-kira dia berkati tidak? Pasti berkati, Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan berkati, apakah uang jadi sesuatu yang susah didapat? Pasti enggak. Ketika Tuhan berkati, rancangan pada rancangan sukacita dan damai sejahtera. Tidak pernah Tuhan rancangan yang baik, yang buruk kepada anaknya. Ada lagi, hidup untuk makan, betul? Hidup untuk makan, betul? Atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Kalau tidak makan, mati. Tapi cara pandang Tuhan, Bapak Ibu, hidup untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat. Ketika Tuhan sudah berkati kita juga perlu melayani Tuhan. Dan memang itu sebetulnya tujuan kita diciptakan sebagai manusia. Tadi lagunya bagus kan, suka-suka Tuhan. Coba kalau nyanyi kata-katanya, luar biasa loh kalau kita nyanyikan suka-suka terserah Tuhan. Kalau mau apa saya terserah, suka-suka Tuhan. Coba di pelayanan, ayo ketua PD. Kok kan tidak ada yang jangan saya, ini jangan saya, jangan ini. Padahal lagunya bilang suka-sukamu Tuhan. Tapi kenyataannya kita, pada saat nyanyi kita nyanyi suka-sukamu Tuhan. Dalam kehidupan sehari kita bilang apa? Suka-suka saya Tuhan. Oke.
harus diperbarui terus cara pandangnya. Bagaimana caranya supaya cara pandang kita diperbarui? Tidak ada jalan lain. Kita harus tahu isi hati Tuhan, dan hanya bisa kita dapat dari mana, atau kita tahu dari mana isi hati Tuhan? Hanya dari Alkitab, dari firman Tuhan, hanya dari sana. Kecuali ada orang yang mungkin anugerah yang khusus bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan, barangkali Tuhan kasih tahu secara langsung. Tapi kan kita secara umum, kita hanya bisa tahu dari firman Tuhan. Bisa tahu, makanya rajin-rajinlah itu rajin-rajinlah itu bisa kan dengan firman Tuhan juga. Homili pastor itu firman Tuhan. Itu yang kita perlu. Kemudian mulai juga harus rajin berdoa. Berdoa itu perlu ada waktu hening, mencoba mendengarkan. Saya tes juga kan, doa belajar. Waktu berdoa jangan hanya kita nyerocos terus, kita juga perlu ada waktu hening untuk mendengarkan suara Tuhan. Benar tidak? Saya tes doa. Saya coba sekali, tidak ada. Saya hening berapa menit, tidak ada suara. Oke, kali berikut saya coba lagi. Berulang-ulang saya coba, tidak ada suara, tidak dengar apa-apa, hening saja, kan jadi bingung kan? Katanya harus hening dan suara kok tidak ada. Tapi Bapak Ibu tahu apa? Ternyata pada saat aktivitas sehari-hari, ketika tiba-tiba ada seperti suatu permasalahan atau sesuatu hal yang agak kayak kendala atau apa, tiba-tiba muncul dalam pikiran, kamu lakukan ini, kamu bikin ini. Jadi suara Tuhan itu kita tidak usah terlalu menuntut harus langsung komunikasi dengan kita, itu bukan loh. Tapi kalau kita lakukan doa, percaya dia akan berbicara pada waktu yang tepat, dia berbicara pada kita. Ya. Yang terakhir, mudah-mudahan selama yang terakhir, ayat 17 ayat yang terakhir. Siapa di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Sebentar lagi selesai firman. Yang sedang umat atau saya? Umat bersenang ya. Bagaimana nih? Kapan seseorang diciptakan baru? Kapan seseorang dikatakan menjadi ciptaan baru? Kapan? Pada saat kan dikatakan gini, kalau kau percaya sama Yesus, kau menjadi ciptaan ya. Jadi kapan seseorang diciptakan baru? Dibaptis, betul Bapak. Waktu dibaptis kita menyatakan iman kepercayaan kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Sebetulnya waktu itu sudah diciptakan baru, hanya kita banyak yang belum mengerti. Makanya apa itu manusia lama? Manusia lama adalah manusia yang hidup dalam kedagingan dan tunduk kepada kuasa dosa, itu manusia lama. Tapi manusia baru adalah manusia roh. Manusia baru adalah manusia roh yang hati dan pikirannya terus diperbarui. Manusia baru adalah manusia roh yang hati dan pikiran terus diperbarui. Artinya apa? Pada saat dibaptis kalau tidak mengerti tidak apa-apa, karena seiring berjalan waktu engkau bertumbuh, diperbarui usia dulu tidak mengerti menjadi mengerti. Itulah manusia baru yang taat melakukan perintah Tuhan. Jadi diperbarui, bukan perbarui apa, tapi makin taat melakukan perintah Tuhan. Hanya kan banyak orang yang mengalami kendala-kendala ketika mau menjadi manusia baru. Banyak kendala Bapak Ibu, dan saya coba memberikan beberapa tips karena sepertinya hampir mirip. Kembali contoh Vero ya, ketika dia mau hidup sehat, hal yang dia upayakan itu hampir mirip dengan ketika kita mau jadi manusia baru, hampir mirip. Ada beberapa poin yang saya
saya bisa sampaikan. Yang pertama Pak, nikmati proses, tidak perlu terlalu memaksakan diri. Jadi Bapak, Ibu, Vero ini ke dokter gizi, konsultasi namanya. Dok, saya makan hanya ini, timbangan cuma sekian gram, saya puasa ini. Kayaknya capek gitu loh, untuk hidup sehat tuh aturannya kan banyak. Jadi dokter bilang apa? Tidak usah terlalu forsir. Kenapa? Tujuannya kan mau langsing, mau sehat. Itu mau jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang. Kalau terlalu paksakan, mungkin jangka pendek berhasil. Setelah itu begitu bosan, lepas kembali lagi ke yang lama. Jadi nikmati saja, nikmati. Banyak tantangan iya, nikmati saja. Maka engkau akan mencapai tujuan yang lebih panjang. Yang kedua, terus belajar untuk makin mengerti. Jadi kita tuh tiap hari harus terus belajar, Bapak Ibu. Belajar, terus belajar. Kita tidak ada yang satu sempurna, nggak ada. Apalagi dengan firman Tuhan ini, banyak sekali ayat yang sama kita baca itu terus berubah artinya yang bisa kita tangkap. Jadi kita harus terus belajar. Banyak sekali pengajar-pengajar teologi yang bagus-bagus. Saya barusan ada ikut namanya PLKS, lanjut kitab suci, dan saya pikir saya sudah tahu cukup banyak. Ternyata banyak hal saya nggak tahu, padahal ini baru tingkat dasar. Jadi dia itu ada lima tingkat, satu tingkat terus 6 bulan waktunya. Ini baru tingkat pertama. Tingkat pertama begitu banyak saya tidak mengerti. Makanya kita harus terus belajar. Contohnya tuh dokter kan tanya sama Vero, kamu minum jus dan kamu makan buah berapa banyak? Oh, saya jus loh, lebih gampang. Dokter, dan siapa suruh kamu jus buah? Jus buah benar atau salah sih? Kan gampang kok, bisa banyak langsung diminum satu kali selesai. Tapi dokter bilang itu keliru. Jangan terburu, harus belajar. Kenapa? Pada saat jus, kamu jus buah, katakan begini, hanya boleh makan buah katakan 100 gram. Tapi kalau 100 gram katakan melon di jus, itu sedikit sekali. Akhirnya pasti ditambah terus sampai hasilnya agak banyak. Satu gelas baru begini. Dokter bilang salah, itu over. Bahkan buah pun over, harus ada takarannya. Jadi memang harus belajar untuk mengerti. Yang ketiga, membangun kebiasaan yang baik. Sebenarnya dokter itu kasih tahu gitu, disuruh atur pola makan, tidak boleh sembarang makan, ada jam-jam makan, timbang-timbang. Tujuannya apa sih sebetulnya? Melatih kebiasaan. Ketika itu kebiasaan sudah timbul, artinya otomatis kita lakukan. Hidupmu sudah pasti sehat. Kau pasti dapatkan tubuh yang sehat. Sama dengan ketika kita mau jadi manusia rohani yang baru, latihan harus konsisten, baru jadi kebiasaan. Tadi kan luar biasa, tadi kan WR-nya, singernya, multimedia, keyboard, anak-anak muda. Itu kalau dilatih terus jadi kebiasaan mulai itu Pak, sudah bukan lagi kayak tugas, tapi sudah terbiasa. Apapun Tuhan suruh, jadi habit, himself dengan Tuhan, itu pasti ada luar biasa. Dan Tuhan juga pasti sayang tidak kepada anak-anak yang suka melayani, pasti sayang. Ya. Dan terakhir ada tujuan jangka panjang. Sehat bukan untuk jangka pendek, mau langsing bukan hanya beberapa bulan, bukan, maunya kan seterusnya, langsing terus, tidak sakit terus. Jadi manusia kan juga gitu, bukan jangka pendek, kita mau juga jangka panjang. Jadi pola pikir harus dirubah. Oh, tujuan saya di sana, jadi manusia baru untuk seterusnya. Oke. Kemudian yang terakhir sudah terakhir, yang masih sedikit. Ketika kita jadi jejak baru, kira-kira apa yang terjadi?
Kira-kira apa yang terjadi? Ketika kita jadi ciptaan baru, tanpa sadar kita jadi pribadi yang baru yang akan mudah disenangi oleh banyak orang. Tanpa kita sadar, tanpa kita harus acting atau berbuat gimana, tidak usah. Ketika engkau menjadi manusia baru, engkau akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Orang akan senang. Kan kadang-kadang kita bisa ketemu orang, oh senang ya, dekat sama si A ya, rasanya tenang, rasanya enak sekali ngobrol sama dia. Engkau kan jadi pribadi seperti itu. Orang-orang senang kepada Anda. Engkau kayak menarik banyak orang dekat pada Anda. Kenapa? Karena tanpa sadar engkau memancarkan kasih Kristus, kasih yang sudah kita terima. Kita berubah, cara pandang berubah. Kemudian tanpa sadar juga, maka kasih itu akan kita bagikan tanpa sadar. Makanya orang-orang rasa iya, karena kasih Kristus yang kita rasakan sebetulnya. Dan bahkan bagi orang berdosa pun, mereka tuh bisa rasakan kasih Kristus. Tak bisa, di dalam Kristus tidak ada judgment, tidak ada penghakiman. Tetap bisa merasakan kasih Kristus. Dan semua Kristus anugerahkan, bayar apa gratis? Gratis Bapak Ibu. Ciptaan baru itu menilai orang dengan cara pandang yang berbeda, dengan penuh kasih, ya kan? Lebih suka menasehati, bukan menggurui. Kadang-kadang ada yang terlalu pintar kan, mungkin dia lebih sangat setuju gitu kan. Jadi dia sedikit-sedikit dia suka ngajak gini. Kemudian ada makin mudah untuk mengerti orang dan tidak gampang untuk menghakimi. Dan Tuhan kasih itu kasih kepada kita semua itu gratis Bapak Ibu, ya. Kita tidak bisa rubah orang. Ada yang bisa rubah orang dan pasangan hidup kita tidak bisa rubah. Tapi ketika kita hidup sebagai manusia baru, memancarkan kasih Kristus, ada dampak orang-orang akan bisa rasakan dan bisa berubah. Siapapun lah, sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai anak pun, teman-teman sekolah, ketika engkau jadi manusia baru, sebetulnya kalau sudah dibaptis tuh tadi sudah jadi manusia baru, hanya belum terlalu saat sepenuhnya. Tapi kan dikatakan diperbarui terus setiap hari engkau akan lihat perubahan yang drastis terjadi. Ya, jadi saat jadi ciptaan baru akan memberikan dampak yang positif kepada orang lain. Oke, firman saya sampai di sini. Saya tutup dengan satu kesaksian Bapak Ibu. Ini kesaksian saya sendiri. Ya, saya tidak bermaksud untuk menceritakan hal yang kurang bagus, tapi saya mau saksikan karena ini baik. Jadi saya punya 3 orang anak. Salah seorang itu ada seorang anak laki saya. Sekarang saya sudah dewasa semua, ya, sudah cukup dewasa semua, sudah lulus kuliah sebagainya. Dan ada salah satu, saya tidak tahu kenapa, saya selalu merasa dia itu berseberangan dengan saya. Jadi kalau pendapat saya A, dia pasti berpendapat B. Kalau saya suruh ini, dia maunya itu, selalu bertentangan. Sehingga saya merasa ini anak pembangkang. Suatu saat saya jengkel, lihat ini anak punya muka dia berjengkel. Saya merasa dia pembangkang, Bapak. Tapi kemudian ikut PD dengan firman, dengan hobi, baca Alkitab, kita kan pikiran berubah terus. Kalau saya menyikapi ketidaksukaan saya dengan juga bertindak menunjukkan saya tidak suka sama dia rasakan tidak? Dia pasti juga rasakan. Kalau orang tidak suka sama kita bisa rasakan kan? Dari pandangan matanya kita sudah bisa rasakan dia tidak suka sama saya. Apalagi anak ini pasti bisa rasakan. Dan suatu saat
hubungan semakin lama semakin jauh, seperti bermusuhan begitu dengan anak. Tapi saya pikir ini kan tidak benar. Ini kan bukan hal yang benar. Orang tua harusnya mengasihi anaknya. Orang tua maunya anaknya semua menjadi orang yang baik dan berhasil. Terus bagaimana caranya? Dan saya bersyukur saya dengar firman apa. Saya ubah pola pikir saya. Saya pikir nggak bisa dengan cara seperti ini. Kalau saya bersikap menindas dia, kan orang tua bisa punya power daripada anak kan, masih ikut saya macam-macam, tidak saja. Salah Bapak Ibu, anak itu sekarang anak yang pandangan itu berbeda dengan anak dulu. Mereka punya pandangan yang anak-anak generasi apa ya yang sekarang ya, strawberry, Gen Z ya, generasi Z ya, nggak bisa. Akhirnya saya coba berubah. Saya mencoba saya berubah. Jangan orang lain yang berubah, tapi kita yang berubah. Jadi saya coba saya yang berubah. Saya mulai berpikir, saya harus coba mengikuti arah pikirannya. Saya harus kasih dia semangat. Kalaupun ada hal yang keliru dia lakukan, kalau dulu saya langsung tonton, kamu tuh bodoh, kamu salah nggak gini. Sekarang saya tidak mau, saya ubah. Ketika saya ada hal yang salah, saya tidak langsung respon. Saya diam-diam aja. Kemudian saya coba menjelaskan, tapi pelan-pelan dari samping. Jadi saya tidak langsung ke masalah-masalahan, tapi dari samping. Entah tiba-tiba kalau saya punya ide apa, saya coba ngomong ke dia. Intinya saya mau jelaskan bahwa ide Tuhan kamu itu keliru, nah harusnya begini. Dan ini sudah berjalan beberapa bulan, puji Tuhan Bapak Ibu. Sekarang setiap kali saya ngeliat dia, itu yang timbul tuh perasaan kasih. Aduh, anak saya harus support. Saya harus support sebagai itu jadi orang berhasil. Kalau orang tuanya tidak memberkati anaknya misalkan, bisa tidak berhasil itu anak kasihan loh, nggak bisa. Jadi tiap kali sekarang saya kalau lihat anak saya merasa harusnya mengasihi dia. Ketika dia lakukan salah, saya menerima sebagai apa? Itulah kelemahannya dia. Saya terima karena anak sendiri itulah kelemahannya. Saya berpikir bagaimana caranya saya bisa bantu dia untuk sadar dan mengatasi kelemahannya dia. Supaya apa? Supaya dia juga berubah, dia juga bisa jadi manusia yang baru. Saya terus terang anak saya sudah melayani beberapa tahun ini. Anak saya dia bilang begini, Pak, kamu yang doanya, aku yang kerja. Dia tidak mengerti Bapak Ibu, dia tidak mengerti. Orang tua yang punya kewajiban untuk mengajar anaknya supaya dia juga mengerti, supaya dia juga bisa bertumbuh, berubah menjadi manusia yang baru. Itu aja kesaksian saya. Bisa saya minta tim pujian untuk ke